Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dan kurva ISLM. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Saya Lailatul Istiqomah, kemudian ada Vivi Novita, Cindy Permadani, dan Diva Mardinava Putri. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diva Mardinava Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas apa yang disebut dengan kurva IS dan kurva LM. Yang pertama yaitu kurva IS dan pasar barang. Pasar barang atau yang biasa disebut dengan sektor real merupakan pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Sedangkan untuk kurva IS sendiri menyatakan investasi dan tabungan serta menyatakan apa yang terjadi di pasar barang dan jasa. Kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan suku bunga atau I dengan pendapatan nasional atau Y. Kurva IS menunjukkan bahwa pada tingkat bunga berapapun, tingkat pendapatanlah yang akan mendorong pasar barang dan jasa menuju equilibrium atau keseimbangan. Dalam perekonomian sederhana, perekonomian dalam kondisi keseimbangan apabila jika investasi sama dengan tabungan atau I sama dengan S, dan juga konsumsi ditambah investasi atau C ditambah I. Selanjutnya, kurva IS dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dan pengusaha dalam perekonomian. Yang pertama, semakin percaya atau optimis, maka konsumsi dan investasi otonom atau C0 dan I0 akan semakin besar dan meningkat. Sebaliknya, apabila rasa percaya semakin berkurang atau pesimis, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin kecil. Selain itu, kurva IS juga dipengaruhi oleh kepekaan investasi terhadap tingkat suku bunga, di mana kepekaan investasi terhadap tingkat suku bunga ditunjukkan oleh koefisien A atau MPI, di mana MPI merupakan Marginal Propensity Investment, di mana semakin peka berarti A semakin besar, dan gradien di kurva IS akan semakin besar pula. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang pasar uang dan kurva LM, di mana pasar uang adalah tempat terjadinya penawaran dan permintaan uang, sedangkan penawaran uang sendiri merupakan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang biasanya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Permintaan uang adalah jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang biasanya digunakan untuk 3 motif, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Keseimbangan di pasar uang sendiri terjadi apabila jumlah uang yang diminta oleh masyarakat sama dengan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang diminta akan meningkat dengan turunnya tingkat suku bunga. Sedangkan jumlah uang yang beredar akan tetap berapapun tingkat suku bunganya. Kenaikan suku bunga akan mengakibatkan orang akan mengurangi memegang aset dalam bentuk tunai dan menggantikannya dalam bentuk portofolio. Pada saat suku bunga tinggi, apabila orang memegang asetnya dalam bentuk uang tunai, maka orang tersebut akan kehilangan kesempatan mendapatkan pendapatan bunga. Nah, dari penjelasan tersebut, kurva IS dan kurva LM akan menciptakan suatu keseimbangan, di mana keseimbangan itu terjadi pada saat besarnya pendapatan nasional atau Y dan tingkat suku bunga atau I mencerminkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga keseimbangan, baik di pasar barang maupun di pasar uang. Secara garis, nantinya akan tercapai pada saat perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Saya Lailatul Istiqomah akan menjelaskan mengenai pembentukan kurva IS dan LM. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan kurva IS. Di sini terdapat gambar kurva 4 kuadran, yaitu pertama kurva investasi yang memiliki sumbu vertikal R atau tingkat suku bunga dan sumbu horizontal I atau investasi. Jadi kurva investasi merupakan hubungan antara tingkat suku bunga dan investasi yang memiliki slope negatif atau memiliki hubungan terbalik. Jadi ketika tingkat suku bunga naik, maka investasi akan turun. Selanjutnya kurva saving atau tabungan yang memiliki sumbu vertikal
S saving dan sumbu horizontal Y output atau pendapatan nasional. Jadi kurva saving merupakan hubungan antara saving dengan output atau pendapatan nasional yang memiliki slope positif atau memiliki hubungan searah. Jadi ketika saving turun, maka Y atau pendapatan nasional atau output akan turun. Selanjutnya kurva refleksi atau cermin merupakan kurva garis bantu, namun memiliki keseimbangan I sama dengan S. Kita asumsikan pada perekonomian dua sektor, yaitu I sama dengan S. Nah, sebenarnya kurva refleksi ini digunakan untuk mendapatkan kurva IS. Nah, kemudian setelah itu kita bagaimana sih bisa mengetahui titik-titiknya dari kurva-kurva tersebut? Maka kita lihat terlebih dahulu pada kurva investasi. Titik awalnya yaitu berada pada titik R1 dan I1. Nah, kita fokuskan kepada garis merah dulu. Setelah kurva investasi, titik pada kurva investasi, kemudian kita tarik garis ke atas ke kurva refleksi menjadi titik S1 dan I1. Kemudian kita tarik garis ke kanan kurva saving pada titik S1 dan Y1. Nah, dari ketiga hubungan kurva tersebut akhirnya kita mendapatkan kurva IS, yaitu terletak pada titik R1 dan Y1. Kemudian kita asumsikan bahwa tingkat suku bunga naik, maka dari R1 ke R2, nah otomatis I1 akan turun, jadi bergeser ke kiri ke I2. Nah, kita fokuskan kepada garis birunya. Pada kurva investasi terletak pada titik R2 dan I2. Kemudian kita tarik garis ke atas sama seperti tadi, kemudian ke kurva refleksi, terus kita tarik garis ke kanan ke kurva saving. Nah, dari ketiga hubungan kurva tersebut akhirnya kita bisa menemukan titik pada kurva IS, yaitu pada R2 dan Y2. Nah, kan kita mengasumsikan bahwa tingkat suku bunga naik. Jadi ketika tingkat suku bunga naik, maka investasi akan turun, geser ke kiri karena memiliki slope negatif. Nah, kenapa investasi turun? Karena ketika tingkat suku bunga naik, maka MIC akan turun. MIC adalah marginal efisiensi kapital atau menggambarkan kemampuan modal dan investor akan turun karena tingkat suku bunga merupakan biaya untuk modal investor. Ketika tingkat suku bunga naik, maka kemampuan untuk meminjam modal akan turun, maka investasi juga akan turun. Nah, ketika investasi turun, saving juga akan turun karena I sama dengan S. Maka otomatis ketika I turun, S juga akan turun. Nah, kan menjadikan keseimbangan I sama dengan S. Selanjutnya, ketika saving turun akan menurunkan Y. Mengapa? Karena S merupakan identitas atau bagian dari fungsi Y. Karena dari perekonomian dua sektor, salah satu rumus adalah Y sama dengan C plus S. S merupakan identitas dari Y, sehingga adanya penurunan S, maka menurunkan Y. Nah, kesimpulannya, pada pasar komoditas barang dan jasa, kenaikan pada kurva IS, tingkat suku bunga akan menurunkan output atau pendapatan nasional dan memiliki slope negatif. Maka kurva IS merupakan kurva yang menggambarkan output atau pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga pada pasar komoditas barang dan jasa. Nah, selanjutnya pembentukan kurva LM. Yang pertama, pada kurva LM ini tentu ada dua kurva yang menjadi inti seperti pada kurva IS. Nah, pada kurva LM, pertama ada L2 atau permintaan uang untuk spekulasi yang mempunyai slope negatif atau mempunyai hubungan terbalik antara tingkat suku bunga dengan L2, di mana ketika tingkat suku bunga naik, maka L2 akan turun. Selanjutnya ada L1, merupakan permintaan uang untuk
konsumsi dan berjaga-jaga atau C plus S, di mana mempunyai slope positif antara L1 yaitu permintaan uang untuk konsumsi dan berjaga-jaga dengan Y output atau pendapatan nasional. Jadi ketika L1 naik maka Y akan naik. Nah, selanjutnya ada kurva refleksi atau cermin di mana ada hubungan negatif antara L1 dan L2. Nah, selanjutnya terbentuk kurva LM. Nah, untuk mengetahui bagaimana titik-titik pada kurva tersebut, kita bisa melihat terlebih dahulu pada kurva permintaan uang untuk spekulasi. Nah, titik pertama berada pada titik R1 dan L2 aksen. Kita fokuskan kepada garis merah dulu. Setelah itu kita tarik garis ke bawah ke kurva refleksi, yaitu pada titik L1 aksen dan L2 aksen. Kemudian kita tarik garis ke kiri, kurva permintaan uang untuk konsumsi dan berjaga-jaga berada pada titik L1 dan Y1. Nah, dari hubungan ketiga kurva tersebut, kita mendapatkan titik pada kurva LM, yaitu titik R1 dan Y1. Nah, kan kita asumsikan bahwa tingkat suku bunga naik. Jadi pada kurva permintaan uang untuk spekulasi, R1 akan naik ke R2. Nah, otomatis L2 aksen akan turun atau bergeser ke kiri ke L2. Di sini saya menyebutnya L2 turunan kedua atau merupakan perubahan. Nah, sama seperti garis merah tadi, setelah kita ke kurva permintaan uang untuk spekulasi, kita tarik garis ke bawah. Kita fokus pada garis biru. Tarik garis ke bawah kurva refleksi, kemudian tarik garis ke kiri kurva permintaan uang untuk konsumsi dan berjaga-jaga. Nah, dari ketiga kurva tersebut kita mendapatkan kurva LM, yaitu terletak pada titik R2 dan Y2. Nah, untuk penjelasannya, ketika tingkat suku bunga naik, maka permintaan uang untuk spekulasi akan turun. Kenapa turun? Karena kita ketahui spekulasi sama seperti investasi, namun dalam jangka pendek. Investasi dalam jangka pendek di pasar saham. Berarti sama seperti investasi tadi, ketika suku bunga naik, maka otomatis MIC atau tingkat harapan pengembalian atau yang diharapkan dari tambahan modal berkurang. Nah, berbicara tentang spekulasi tentunya mempertimbangkan dengan perkiraan dan harapan. Ketika harapan berkurang, otomatis masyarakat atau investor akan mengurungkan niatnya untuk spekulasi ketika tingkat suku bunga naik. Malahan masyarakat tertarik untuk menyimpan uang di bank untuk tabungan, sehingga L2 itu akan turun. Jadi permintaan uang untuk spekulasi turun karena L sama dengan L1 plus L2, maka L1 naik. Semisal di sini kita mempunyai nilai L sama dengan 100, L1 50, L2 50. Nah, ketika L2 turun menjadi 30, maka L1 akan naik menjadi 70. Dan nilai L1-nya tetap 100. Nah, L1 naik ada hubungannya dengan turunnya L2 kan? Sehingga permintaan uang untuk spekulasi turun. Maka masyarakat lebih memilih menggunakan uangnya untuk konsumsi dan berjaga-jaga melalui saving. Maka ketika L1 naik, maka Y akan naik, karena L1 secara tidak langsung menggambarkan C plus S. Sedangkan dalam asumsi dua sektor, ada rumus Y sama dengan C plus S, sehingga otomatis ketika C plus S naik, maka Y akan naik. Nah, kesimpulannya, pada pasar uang, kenaikan tingkat suku bunga akan menaikkan atau meningkatkan output atau pendapatan nasional dan mempunyai slope positif. Nah, di sini
Kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan keseimbangan antara output atau pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga pada pasar uang. Ya, selanjutnya saya Cindy Permadani akan menjelaskan tentang dampak kebijakan moneter terhadap kurva IS dan LM. Sebelum kita membahas tentang dampak kebijakan moneter terhadap kurva IS dan LM, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter yakni semua tindakan atau kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar. Ya, di sini dengan mempengaruhi jumlah uang yang beredar berarti pemerintah juga mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku, dan selanjutnya hal tersebut akan berdampak pada agregat demand dan income. Ya, dampak kebijakan moneter dengan pendekatan kurva IS dan LM ini hanya akan mempengaruhi pergeseran atau perubahan kurva LM atau keseimbangan pasar uang. Bisa dilihat pada gambar kurva ini, yang pada awalnya titik keseimbangan itu berada pada E0 dengan uang yang disuplai pemerintah sejumlah tertentu dan tingkat bunga yang ada pada I0 serta income yang ada pada Y0. Kemudian pemerintah menaikkan suplai uang sehingga kurva LM itu bergeser ke kanan sehingga menjadi LM1, sehingga tingkat bunga juga ikut turun menjadi I1. Penurunan tingkat bunga tersebut akibat penambahan suplai uang juga akan menyebabkan naiknya income. Kenaikan investasi tersebut juga akan menaikkan agregat demand. Kenaikan agregat demand berarti kenaikan income dan output juga akan mengikuti. Besarnya kenaikan income adalah akibat penambahan uang adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada kurva. Kenaikan suplai uang menggeser kurva LM ke kanan, dan pasar uang tersebut menyesuaikan hal tersebut dengan cepat sehingga bunga turun ke E2. Bunga yang rendah mendorong investasi akan naik sehingga pengeluaran dan income akan naik ke Y1. Kenaikan income menyebabkan bunga naik ke E1. Ya, digambarkan ya, sebelum keseimbangan tersebut mencapai titik E1, maka lebih dulu keseimbangan itu akan mencapai titik E2. Mengapa? Karena proses penyesuaian di pasar uang dapat terjadi itu sangat cepat. Kelebihan suplai uang yang terjadi segera diserap oleh publik. Akibatnya kan harga obligasi naik dan tingkat bunga itu turun. Ingat ya, karena permintaan uang itu berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Karena tingkat bunga turun, maka permintaan uang segera naik sehingga pasar uang segera seimbang dan kembali kepada titik E1. Argumen lain yang ada di titik E2 tersebut adalah kelebihan permintaan barang atau excess demand, di mana jika pendapatan tinggi tetapi tingkat bunga rendah, maka permintaan investasi itu akan naik dan permintaan barang juga tinggi. Sebagai respon produsen di sini, kan dia akan menaikkan outputnya sehingga pendapatannya juga akan naik kan. Nah, naiknya pendapatan ini akan menyebabkan permintaan uang juga akan naik sehingga tingkat bunga kembali naik. Akhirnya titik keseimbangan akan kembali ke E1 dan titik keseimbangan tersebut ya tadi kembali seimbang menjadi E1, tidak lagi ke E2 karena telah terjadi penyesuaian yang sangat cepat. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Yang pertama yakni
kemiringan kurva LM. Di sini berarti efektivitas kebijakan moneter akan dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi kemiringan kurva LM. Kemiringan kurva LM sendiri itu tergantung pada tingkat sensitivitas permintaan uang terhadap tingkat bunga. Bila permintaan uang sangat sensitif terhadap perubahan bunga, maka kurva LM ini akan ikut miring. Ini berarti bahwa sedikit perubahan tingkat bunga mengakibatkan penurunan tingkat bunga sehingga pengeluaran investasi akan semakin besar. Ya, di sini jika kurva LM vertikal, maka semakin besar dampak dari kebijakan moneter terhadap perubahan income. Pun sebaliknya, bila kurva LM semakin miring, maka semakin kurang efektif kebijakan moneter tersebut karena sangat kecil dampaknya terhadap penambahan income. Berikutnya adalah faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter adalah kemiringan kurva IS. Dan kemiringan kurva IS tergantung dengan tingkat sensitivitas investasi terhadap perubahan tingkat bunga. Bila pengeluaran investasi sangat sensitif terhadap perubahan bunga, maka sedikit saja perubahan tingkat bunga akan mengakibatkan perubahan investasi yang relatif besar. Pengeluaran investasi yang sangat sensitif tersebut terhadap bunga merupakan indikasi bahwa ekonomi berada dalam keadaan tidak full employment. Artinya, masih banyak faktor produksi yang belum dipakai penuh. Dan bila ekonomi tersebut berada dalam keadaan full employment, maka pengeluaran investasi menjadi tidak sensitif lagi terhadap perubahan bunga dan bentuk kurva IS adalah vertikal. Dan dalam keadaan seperti ini, maka bila stok uang ditambah, atau maksudnya kebijakan moneter, maka pendapatan tidak akan naik walaupun tingkat bunga itu turun. Keadaan ini disebabkan karena investasi tidak direspon terhadap penurunan bunga. Jadi kesimpulannya di sini adalah semakin tegak kurva IS tersebut, maka semakin tidak efektif kebijakan moneter. Pun sebaliknya, bila kurva IS semakin datar atau vertikal, maka kebijakan moneter tersebut akan semakin efektif. Saya, Vivi Novita, akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi makro melalui pengaturan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Nah, tujuan dari kebijakan moneter ini baik dari segi ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam yaitu sama-sama bertujuan untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Tetapi dalam proses operasionalnya antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu berbeda. Semisal, jika di ekonomi konvensional itu menghalalkan adanya bunga, maka di ekonomi Islam tidak ada, tetapi diganti dengan bagi hasil. Selanjutnya yaitu macam-macam kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau juga bisa disebut kebijakan moneter longgar, yaitu kebijakan yang menambah jumlah uang beredar untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada saat terjadi resesi atau depresi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau bisa disebut kebijakan uang ketat, yaitu kebijakan yang mengurangi jumlah uang beredar untuk menjaga nilai rupiah saat terjadi inflasi. Resiko menimbun uang. Yang pertama, menghalangi proses jual beli. 2. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, mendorong manusia bersifat tamak, rakus, dan tidak mau beramal.
Islam sangat menganjurkan berdagang atau berbisnis karena pada zamannya Rasulullah dulu, berdagang itu merupakan pekerjaan yang baik untuk menjaga stabilitas ekonomi karena dengan proses jual beli uang itu lebih mudah berputar gitu. Dan jika uang itu hanya disimpan, maka uang itu tidak akan menghasilkan return atau menghasilkan keuntungan, tetapi malah dikenakan zakat atau juga dikenakan pajak. Selanjutnya yaitu mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dalam menjalankan instrumen kebijakan moneternya, ekonomi Islam menganut dua mazhab. Yang pertama, iktishaduna, di mana instrumen kebijakan moneter digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Yang kedua, mazhab mainstream, di mana kebijakan moneter digunakan untuk memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Jadi, mazhab mainstream menganjurkan bahwa kebijakan moneter harus bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Yang terakhir yaitu tentang bank sentral dalam ekonomi Islam. Sebenarnya pada zaman Rasulullah, bank sentral itu sudah ada, yaitu disebut dengan Baitul Mal, yang mana konsep Baitul Mal ini juga dianut oleh sistem bank sentral di Indonesia saat ini, yang mana bank sentral merupakan pembendaharaan negara yang mengatur segala pengeluaran dan penerimaan negara. Namun dalam sistem ekonomi Islam, bank sentral dijalankan sesuai dengan prinsip ajaran Islam, yang salah satunya mengharamkan adanya riba. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.